Ya, puji Tuhan, sudah dikasih Tuhan. Shalom. Kayaknya baru 2-3 orang. Shalom. Haleluya. 1000 orang. Tuhan hadir di tengah umatnya ya. Saya percaya pada saat kita berkumpul, ada persekutuan roh di tempat ini, ada roh Tuhan di tempat ini, ada Roh Kudus di tempat ini, dan juga ada malaikat-malaikat Tuhan menyertai kita. Amin. Saudara, kita ini mau tidak mau hidup di penghujung akhir zaman. Saudara sadar tidak sadar kita ini menuju penggenapan, bahwa kegoncangan di depan kita akan semakin besar, bahwa masa-masa kesesakan, masa kesusahan besar sedang menanti kita. Saudara, persiapkan hati kita, persiapkan roh kita, persiapkan anak-anak kita, persiapkan keluarga kita, persiapkan apa yang bisa kita siapkan. Pada sebulan ini saya dan saudara yang mengambil doa puasa itu untuk menguatkan roh kita. Kita mengerat semua kedagingan kita. Kita mau hidup mengikuti roh Tuhan dan tidak mengikuti dunia, mengikuti roh jahat dan mengikuti kedagingan. Tapi kita mau semakin hari semakin benar, semakin baik, semakin hidup menurut kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, firman apa yang harus disampaikan di mana pasukan akhir zaman Jakarta ini Tuhan, di mana kita semua bangkit kuat. Ya, kita tidak dibatasi tembok-tembok gereja, kita tidak dibatasi tembok-tembok daripada apapun juga ya saudara, kita datang bersekutu lintas agama, lintas gereja, lintas dari keluarga semua. Kita bawa teman-teman kita, saudara-saudara kita siapapun ya saudara, untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, kita baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 11, 12, 13. Saya bacakan 1 Korintus 10, 11, 12, 13. Hanya 3 ayat ya. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kita ini sedang hidup di penghujung akhir zaman. Akhir zaman sedang menanti kita. Ya, ada berbagai contoh yang dituliskan di dalam firman Tuhan, di mana orang-orang yang hidupnya tidak benar, hidupnya bejat, hidupnya dalam dosa. Ada peringatan-peringatan Tuhan yang selalu diberikan peringatan dulu. Tuhan itu tidak langsung menjatuhkan hukuman. Tuhan itu tidak langsung menjatuhkan malapetaka, kesusahan, penderitaan, sakit penyakit, apapun juga. Dia Tuhan yang adil. Dia berikan dulu peringatan, dia berikan dulu, dikasih tahu dulu, ini akan terjadi hal ini. Kita juga saudara, ke depannya masa-masa sulit, masa sukar, kita persiapkan diri kita. Karena Tuhan di dalam firman-Nya dikatakan Tuhan akan berikan peringatannya. Tuhan akan kasih tahu orang-orangnya. Pada waktu Sodom dan Gomora akan dihancurkan, Tuhan beritahu dulu sahabat daripada Lot, yaitu Abraham. Itu bahkan masih pamannya, dikasih tahu, makanya Abraham berdoa, bersyafaat, Tuhan jangan dihancurkan. Jika ada 50 orang yang berdoa, Tuhan apakah akan dihancurkan? Enggak. Minta lagi, apa 30 orang, 20 orang, 10 orang sampai negosiasi. Tuhan bilang tidak akan dihancurkan kalau ada yang berdoa 10 orang saja. Tetapi ternyata tidak ada yang berdoa 10 orang. Hanya Lot, anaknya 2. Istrinya pun akhirnya jadi tiang garam karena mencintai hartanya, mencintai rumahnya, mencintai kekayaannya. Dia menengok ke belakang pada waktu dihancurkan oleh api dari sorga. Hanya 3 orang yang selamat. Lot dan kedua anaknya. Ya. Jadi saudara, hari-hari ini
Mari kita sadar diri. Ada banyak peringatan-peringatan Tuhan. Sadar tidak sadar kita harus sadar dan berjaga-jaga. Jangan sampai malapetaka datang menimpa kita. Jangan sampai masalah sakit penyakit yang berat-berat datang menimpa kita. Ayo cepat bereskan. Minta ampun sama Tuhan. Berdamai dengan orang-orang sekeliling kita. Lepaskan pengampunan, lepaskan kepahitan. Ada banyak hal proses Tuhan. Jangan cepat emosi, cepat marah, tidak ada penguasaan diri. Banyak hal. Saya tadi ngobrol sama adik saya, kamu sekarang banyak berubah. Kalau dulu saya orangnya emosian. Sekarang lebih tenang, lebih cool. Kenapa? Mengerat kedagingan kita, ambil doa puasa. Kita bisa tenang di masa-masa sukar sekalipun. Karena ada Tuhan Raja Damai di dalam hidup kita. Ya, seperti juga peringatan di mana kota Niniwe akan dihancurkan. Dikasih tahu dulu, diberi peringatan. Yunus dikirim ke kota Niniwe sama Tuhan. Tuhan sayang pada kota Niniwe, pada kota itu jahat. Kejahatannya sudah sampai ke puncak tata Allah. Maka Tuhan akan turunkan bencana-bencana. Tuhan akan turunkan malapetaka-malapetaka. Tapi Tuhan itu baik dan adil. Tuhan kirimkan dulu Yunus. Ya, Yunus aja nggak mau. Tuhan, itu kota begitu jahat, biar hancur aja Tuhan. Ya kan? Itu kota orang-orangnya jahat semua. Ngapain saya di sana memberi peringatan pada mereka? Ya, akhirnya tuh Yunus nggak taat. Akhirnya dimakan ikan yang besar. Ya, waktu dimuntahkan dia sampai ke kota Niniwe. Tahu nggak? Itu kota Niniwe yang penduduknya sadar, bertobat, berpuasa, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sampai hewan-hewan pun berpuasa, saudara. Hewan-hewan gak dikasih makan. Domba, unta, kerbau, sapi, ayam gak dikasih makan sama orang Niniwe. Berpuasa massal. Akhirnya Tuhan tidak jadi memberikan malapetaka. Ada banyak pertobatan-pertobatan yang terjadi. Demikian juga Indonesia. Padahal sudah dikirimkan nabinya dari luar negeri. Akan peringatan-peringatan untuk Indonesia. Akan masa-masa kehancuran Indonesia. Tapi kita mari berdoa. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa untuk bangsa ini. Ada banyak ekonomi yang akan digoncang. Akan ada banyak malapetaka-malapetaka. Bencana-bencana yang akan digoncang. Baik keuangan, politik, bencana akan mendatangi Indonesia. Tapi sudah ada peringatan. Kemarin kita ikut konferensinya tahun kemarin. Mari kita berdoa untuk Indonesia. Mari kita gunakan lutut kita, gunakan air mata kita, supaya terjadi pemulihan, supaya terjadi revival, pertobatan besar-besaran, supaya bangsa Indonesia berbalik dari jalan-jalannya yang jahat kembali kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara, Tuhan kita tuh Tuhan yang baik, saudara, Bapa yang baik. Kalau orang lain bilang Tuhan itu jauh, ya, tapi kita panggil Tuhan itu siapa? Bapa. Dia dekat. Dia ayah kita, dia Bapa kita. Makanya ada lagu dikatakan dia hanya sejauh doa. Jangan merasa Tuhan jauh kalau saudara mengalami masalah. Jangan merasa Tuhan itu tidak mendengar, tidak peduli. Tuhan itu hanya sejauh doa. Pada saat kita berdoa, berlutut, menangis di kamar kita pribadi dengan Tuhan, Tuhan dengar, Tuhan jawab, Tuhan akan berikan solusi jalan keluar yang terbaik. Yang penting saudara percaya, jangan gak percaya. Mana Tuhan, gua kok gak ditolong, mana gua doa-doa kok gak dijawab. Jangan gak percaya. Tuhan tergerak dengan iman. Di mana imanmu? Tuhan bilang. Harus kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan kita, Tuhan yang punya telinga, menciptakan telinga, Dia pasti mendengar. Tuhan yang menciptakan mata, Tuhan pasti melihat. Sebelum CCTV ada, Tuhan ada menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang-orang yang bersungguh-sungguh hati dengan Tuhan. Ya saudara, jadi sebelum malapetaka menimpa orang-orang fasik, orang benar, Tuhan berikan peringatan. Ini ada satu kesaksian. Semalam baru saya ngobrol sama suami. Suami saya punya teman deket banget. Jadi satu kongsi usaha bisnis ya dulu ya. Berapa puluh tahun lalu lah. Kira-kira tahun 2000 lah. 2000 sebelum tahun 2000 dia mulai merintis ya. Saudara tahu? Teman suami aku tuh, teman suami saya punya teman,
Dia kedugem. Tahu ya dugem? Ya, dek, nilai diskotik, dugem, saudara. Tadinya nggak suka, tetapi karena istrinya ngajak, ayolah kita ke dugem, lu selesai kerja, yuk kita ke dugem. Jadi ke bawah sama istri. Istrinya belum percaya Yesus, masih penyembah berhala, ya. Tetapi suami ini Katolik, udah percaya Yesus, gitu. Nah kemudian saudara tahu nggak? Saya kadang masih semobil sama dia, kadang kita naik mobil bertiga, saya, suami, sama dia, gitu kan. Lu ngapain sih ke dugem-dugem? Di situ kan banyak yang nggak benar. Saya suka ngomong nih sama teman suami saya. Maria, di dugem tuh bukan gua doang, banyak orang katanya. Ya iya, jalan ke neraka itu lebar. Saya bilang banyak orang jatuh ke sana. Dan sedikit orang yang sedikit sempit jalan ke surga. Kita harus menemukan jalan ke surga, jalan yang lurus. Saudara tahu? Karena dia bandel, yang nggak dengar, Tuhan tuh kasih peringatan banyak loh pada orang-orang yang dia kasihi, ya, baik orang fasik, baik orang benar. Dia tak jatuh dari milenium tangga. Jadi tiba-tiba kayak namanya mabok, ya, minum, rokok, mabok, ekstasi gitu kan. Jadi gue mau ke WC, ada orang yang nunjukin gue mau ke WC. Oh tuh di sono. Jadi dia ngikutin orang itu. Ternyata di tempat itu banyak setannya. Itu bukan orang yang nunjukin dia. Tuh ke situ diikutin orang itu, diikutin sama dia. Yuk diikutin karena dia mablok ngefly juga tempat remang-remang ya saudara. Itu jeblos jatuh dari tangga, jatuh ke bawah. Namanya nilai kan ada lantai 1 ya kan, lantai 2 gitu kan, naik gitu kan. Jatuh, akhirnya saudara tahu nggak, kakinya sampai patah. Jatuh di ketinggian gimana sih, lagi mabok. Terus suami saya bilang, mau tahu nggak, tempat-tempat gitu tuh setiap Jumat itu mereka pasang dupa. Di sana tuh bisa makan korban. Setiap Jumat malam mereka tuh nyajen, tahu gitu ya, tumbal. Tahu nggak saudara, kita datang besuk ke rumah, saya sama suami datang ke rumahnya, dia karena dia patah, akhirnya dipasang pen. Dikasih tahu ke kita nih ronsenannya, karena deket ya, kita datang deket satu kompleks sama kita, blok P nih. Tahu nggak saudara, itu ronsenannya aja bentuknya salib loh saudara. Ronsennya itu ditusuk pen panjang dan pendek, salib saudara. Wah ini peringatan loh katanya. Teman-temannya juga bilang ini peringatan loh. Maksudnya lu harus sadar, lu harus bertobat, lu harus sungguh-sungguh berbalik sama Tuhan. Namanya manusia loh saudara, sulit bebal. Udah dikasih peringatan, masih aja hidup dalam dosa, masih aja berzina, masih aja main ekstasi, ya masih aja merokok, mabok, judi, semua akhirnya tahu rumah habis, mobil habis, lebih bagus dari suami saya, rumah udah renov, habis kejual, mobil kejual, ya akhirnya sampai rumah petak kecil, di petak di kampung, jalan dan ngencek, udah kurus kering, bertobatnya sudah sakit, tapi untung masih bertobat, datang ngecek ke gereja Tiberias di depan, tuh saudara. Makanya manusia tuh sebelum ditimpa malapetaka, ditimpa karena kebodohan kesalahannya sendiri, Tuhan tuh seringkali kasih kita peringatan, entah sakit kek, entah apa kek, apapun juga ya, itu peringatan Tuhan supaya berbalik, bertobat, supaya bereskan hati, bereskan hidup kita. Jangan sampai kita ini bodoh, nggak ngerti itu tuh peringatan Tuhan. Iblis tuh sebetulnya jahat, dia hendak mencuri, membunuh, membinasakan. Itu iblis, pekerjaan iblis. Tetapi di penghujung hidupnya dia bertobat, tetapi habis-habisan, tubuh habis, harta habis. Tapi yang penting masih selamat jiwanya. Ya. Makanya kita akhir zaman ini jangan sampai kita ini jadi orang Kristen yang udah percaya Yesus bodoh lagi. Kita lanjutkan ayat yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya, kita menyangka gue udah kuat, gue udah melayani, gue udah bawa firman, gue udah puasa, gue udah berdoa.
Oh, gue udah melakukan ini itu, tetapi Tuhan bilang hati-hati, jangan sampai sombong, jangan sampai jatuh. Jaga hati, jaga pikiran, jaga mulut, jaga hidup kita. Jangan sampai buka celah iblis, di mana iblis bisa datang merasuk, menguasai. Dia mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis itu setia, berkeliling mencari celah, berkeliling mencari mangsa yang dapat ditelannya. Orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh itu jadi musuh iblis. Kalau saudara jadi Kristen yang biasa-biasa saja, dosa jalan terus, ke gereja jalan terus, itu bukan musuh iblis, tetapi itu menjadi teman iblis, ya saudara. Jadi hati-hati. Yang pertama, Tuhan kasih peringatan. Yang kedua, jangan sombong pada waktu kita diberkati, pada waktu kita semua oke, pada waktu semua baik, ya. Jangan sombong, harus hati-hati. Saudara, saya kemarin dulu, belum lama, 2-3 hari lalu, saya parkir di depan anak saya. Karena mobil anak mantu mau keluar, jadi saya harus mundurin mobil kan, karena dia mau keluar dari garasinya. Tahu nggak? Karena garasinya turun, kepleset, saya jatuh, duk gitu loh. Ih, tahu nggak saudara, tulang ekor saya sakit. Ini sakit sampai malah, aduh Tuhan Yesus tolong, ampuni dosa saya kalau saya ada salah Tuhan. Kenapa ini tulang ekor yang kena gitu loh. Untung nggak buta loh. Kata orang bisa kalau kena tulang ekor bisa buta loh. Itu sampai duk gitu. Licin sendalnya itu memang turunan tajam. Mungkin licin air atau apa, saya nggak tahu ya, karena saya buru-buru karena mau mundurin, itu mau keluar, mau dia ada urusan bisnis ya. Jadi jatuh, saya 2-3 hari kasih balsam, mau urut apa gimana. Tuhan Yesus ampuni saya kalau saya ada dosa kesalahan. Karena hal itu saya nggak ngerti kok saya bisa jatuh gitu. Apakah saya kurang hati-hati apa? Tetapi secara rohani saya bilang, Tuhan ampuni saya. Mungkin ada dosa kesalahan yang tidak saya ketahui. Akhirnya ada tabur tuai, ya kan? Ya kan? Tapi diingatkan Tuhan, itu kamu kena tulang ekor. Kamu jangan jadi ekor. Aku menjadikan kamu kepala, pemimpin. Ayo jadi pemimpin yang baik. Jangan jadi ekor. Oh begitu ya Tuhan. Jadi sampai ketawa. Mungkin saudara sekarang ini saya juga menyadari bukan saya pemimpin yang mengatur dengan baik. Ayo datang Pak, kadang dadakan. Ayo bajikin acara. Ya, belum tertata dengan rapi atau gimana penginjilan, pendoa-pendoa menggabung ya. Karena saya juga tahu saudara-saudara kan punya gereja masing-masing ya kan. Kalau yang belum bergereja, yang kita jangkau, kita arahkan ke gereja. Mungkin sibuk di gereja masing-masing, tetapi ayo pada saat kita kumpul berdoa, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Kita ini harus on fire. Jangan lemah, jangan putus asa, jangan suam-suam, apalagi dingin. Percaya bahwa kuasa Tuhan itu membakar, api Roh Kudus membakar. Jangan kita ini hanya cuman bergereja, rutinitas, karena gua Kristen, gua ke gereja atau apa. Jangan, rugi saudara ya. Mari kita baca ayat berikutnya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Pada saat engkau dicobai, Tuhan memberikan kamu kekuatan ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, ada pencobaan-pencobaan yang diizinkan Tuhan, ada ujian-ujian yang gak enak diizinkan Tuhan. Mungkin saudara berdoa lama untuk pemulihan ekonomi, mungkin sakit penyakit, mungkin ada masalah-masalah keuangan, hutang, masalah-masalah dengan saudara, masalah-masalah hubungan yang tidak baik, saling bentrok, saling benci, saling kepahitan, dari omongan-omongan bisa salah, bisa juga saudara. Mari kita bereskan, karena kita ini akhir zaman. Karena Tuhan izinkan pencobaan untuk membereskan hati, untuk membereskan karakter, untuk kita hidup benar, hidup kudus, supaya kita dewasa, penuh kasih, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kesabaran, penuh kebaikan, penuh kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ditutup. Penguasaan diri, jangan penguasaan diri.
garang, emosi, maunya balas dendam. Siapa lo? Siapa gua? Gitu kan. Udah marah. Pertama dengan kasih loh. Maka 9 karunia roh, 9 buah roh, kasih dulu. Saudara punya kasih nggak terhadap Tuhan? Saudara punya kasih nggak terhadap sesama? Jangan bilang, Tuhan, aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu. Ya kan? Nyanyi cinta kepada Yesus, tapi pada sesama benci, pada sesama jelekin, pada sesama gosipin, pada sesama berantem mulut, pada sesama saling memfitnah sana sini. Itu enggak mencerminkan kasih kepada Tuhan. Ya, ayo kita belajar di akhir zaman ini untuk bereskan hati kita. Sebentar kita akan pengurapan, terima urapan dari Roh Kudus. Saudara nggak usah lihat Bu Maria, pandang Yesus. Pada saat pengurapan turun itu saya hanya saluran kasih dan kuasa Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Katakan rencana-Mu, rencana-Mu indah bagiku. Benar Tuhan, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, Kau yang kupandang, Kau yang kupandang. Di dalam hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, kepada Rajaku. Kaulah yang kupandang seumur hidupku, sedalam hidupku. Kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Sebab Kau yang kupandang, yang kupandang. Di lama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku, mari kita sembah Dia. Yang sudah bahasa roh, yang belum, haleluya, haleluya, haleluya. Terus minta urapan baru, minta urapan Roh Kudus, penuhi api Tuhan turun dari surga, api Tuhan membakar roh kita.
Tuhan. Rabata korobo terus naik ke tahta Allah. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak dimuliakan, Kau yang layak diagungkan. Kami datang menyembah-Mu, kami datang sujud di kaki-Mu, kami sama-sama korporat datang di dalam hadirat-Mu. Tidak ada lagi tirai yang memisahkan kami. Darah Yesus, kematian-Mu sudah membelah tirai itu, sehingga kami boleh datang masuk di dalam ruang Maha Kudus-Mu. Apapun yang menjadi masalahmu, apapun yang menjadi proses dalam hidupmu, apapun juga keinginanmu, doa-doamu, Tuhan selesaikan rencanamu, dalam hidup kami. Paksakan Tuhan, paksakan rencanamu jadi dalam hidup kami Tuhan. Terus saudara, terus tiada makanan apa yang arahkan hatimu, biarlah Roh Kudus mengalir melalui minyak urapan ini Tuhan. Mengalir Roh Kudus. Ada pemulihan, ada terobosan baru, ada hati yang diubahkan, ada cinta akan Tuhan yang mengalir dalam nama Yesus. Terima pengurapan Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus pengurapan baru turun dalam nama Yesus. Terus berlari menuju panggilan surgawi. Tidak ada lagi kelemahan. Kekuatan Roh Tuhan mencengkram rohmu di dalam nama Yesus. Menyelesaikan rencana Tuhan semuanya jadi dalam nama Yesus. Penuh kekuatan Roh Kudus. Hinata korobo ikarabaya sekadada. Nama Yesus, dalam nama Yesus mengalir Tuhan Yesus. Mengalir kuasa Tuhan, mengalir. Terima dalam rohmu, terima pengurapan Roh Kudus. Yang memurnikan dalam nama Yesus. Terus bersihkan lagi Tuhan, kuatkan lagi dalam nama Yesus. Rencana Tuhan semua jadi dalam hidupmu. Roh jiwa tubuhnya cengkram dengan Roh Kudus. Bangkitkan dia, beri semangat yang baru. Dia Raja Walimu Tuhan. Terus terima pengurapan Roh Kudus, membakar rohmu, membakar hatimu dalam nama Yesus. Terima kekuatan Roh Tuhan, terima di dalam nama Yesus. Terima kekuatan Roh Kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Lagi terima kasih Yesusku. Yes Lord, anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Firman-Mu sudah disampaikan, pengurapan Roh Kudus sudah mengalir.
Kami diberi kekuatan baru, pengharapan yang baru. Kami diberi peringatan demi peringatan supaya kami jadi orang yang bijaksana, dengan berubah Tuhan. Hati kami, pikiran kami, perkataan kami, dan ada perubahan-perubahan dalam hidup kami. Kami semakin hidup benar, hidup kudus, menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan buka pintu-pintu usaha pekerjaan, Tuhan berikan mujizat kesembuhan, Tuhan akan bukakan pintu-pintu pelayanan, Tuhan akan bukakan apapun yang tertutup di dalam nama Yesus, semuanya terbuka. Yang punya hutang semua lunas, dan semua apapun dagangan laris manis, karena Engkau ada penyertaan Engkau. Terima kasih Bapak, hamba sudah selesai berbicara. Roh Kudus terus berbicara kuat dalam setiap hati kami. Mari saudara, kita angkat tangan kita di hadapan Bapa. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, Roh Kudus hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus menjemput kami semua. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya.